Halo, kamu lagi dengerin podcast Suara Sisi. Podcast ini khusus membahas tentang seks, edukasi. Bayangkan ada adegan di film itu dia week sama pacarnya di rumahnya, ibunya ada di rumahnya dan ibunya tidak tahu. Nah, tadi lu katanya mau cerita apa sama gue, Bu? Gue kan baru nonton lagi nih film judulnya Perempuan Punya Cerita. Itu jadi film di dalam film ada film. Ya, jadi omnibus film lah. Ada 4 film. Nah, ada satu cerita di film itu judulnya Cerita Jogja. Itu membekas banget di gue karena bicara tentang pergaulan bebas. Gitu. Jadi ini film ternyata berdasarkan survei yang dilakukan di Jogja pada anak-anak pelajar di sana. Yang mendapati bahwa ada lebih dari 60% anak di sana tidak perawat. Nah, ini bukan anak sekolah, SMA. Ini bukan masalah perawan atau tidak ya, tapi lebih ke masalah pergaulan bebas itu ternyata sudah sampai ke daerah dan dianggap sebagai bagian dari gaya hidup. Berarti itu nyambung sama pembahasan kita sekarang. Kan kemarin kita udah membahas pendidikan seks untuk anak, untuk masa-masa pre-pubertas. Sekarang kalau udah kayak gitu mereka udah pubertas dong ya maksudnya ya. Nah, emang sebenarnya pubertas sendiri itu apa? Kalau dari pengertian kesehatan kali ya, pubertas itu kan masa ketika orang sudah memasuki usia yang bukan masalah dewasa mental tapi lebih ke fisik ya. Jadi organ reproduksinya sudah bisa berfungsi dengan normal, dan maksudnya udah bisa membuat jadi anak. Ngeri. Terus jadi apa yang terjadi di masa pubertas itu terhadap anak-anak? Kalau di masa ini yang perlu diwaspadai sebenarnya adalah pergaulan bebas itu tadi. Jadi anak tuh harus dikasih tahu bahwa di masa inilah dia harus berhati-hati. Ya nggak? Di film itu tuh membekas banget di gue adalah pengawasan orang tua pada anak di usia itu sepertinya sudah sangat longgar. Bayangkan ada adegan di film itu dia week sama pacarnya di rumahnya, ibunya ada di rumahnya dan ibunya tidak tahu. Itu rumah sebesar apa ya? Rumahnya ya sebesar rumah gue yang cuma tipe 4x4, tidak sempat bergerak kemana-mana. Ibunya tahu nggak kalau dia bersama seseorang di dalam kamar? Enggak. Padahal ibunya di rumah, kan aneh ya. Dan ternyata itu di usia seperti itu, kalau dari hasil survei mereka sudah punya banyak triki. Bahkan di film itu kan perempuan ini kemudian anak remaja perempuan ini kemudian hamil tanpa tahu siapa yang menghamili dia. Karena dia sudah digilir 4 laki-laki temennya. Dan itu anak remaja. Anak remaja, lu bayangkan anak remaja dengan pengalaman seks begitu banyak, dia tidak berpikir resiko kan, penyakit. Belum kemudian akhirnya hamil. Bukan masalah dia hamilnya, tapi kan masa depan dia kemudian akan sulit. Gitu kan. Apalagi di Indonesia dong. Kalau lu dengan perut besar ke sekolah, apakah lu diterima? Iya, suruh pulang pastinya. Iya benar. Nah itu dia, makanya itu sih kalau gue bilang ya, itu balik lagi yang namanya pubertas itu kan anak-anak itu kan baru ya gak sih, baru ngalamin. Nah sementara kita orang tua kan udah pernah ngalamin, si ibu udah pernah ngalamin. Justru si ibu yang udah pernah, ibu dan bapak ya, si ibu dan bapak yang udah pernah ngalamin ini yang harusnya ngasih pemahaman ke anak. Dok, gak boleh begini loh, karena kamu udah kayak gini, kalau kamu melakukan ini akibatnya seperti ini. Bener gak sih? Kalau harusnya kan kayak gitu kan. Nah, dan satu lagi, anak-anak mau disebut anak-anak selama dia masih SD. Begitu dia udah masuk ke judulnya sekolah menengah, itu merasa bukan anak-anak lagi. Udah ngerasa gue udah gede loh, gue udah boleh pacaran loh. Kalau misalkan kita sebagai orang tua bilang kamu nggak boleh pacaran, iya sih, dia nggak pacaran depan kita. Nah itu yang lebih yang agak mengerikan kan. Makanya di situ kita sebagai orang tua lah yang harus bisa bersikap sebagai sahabat, di mana anak bisa cerita. Bener gak sih?
Iya, menempatkan posisi nggak cuma sebagai orang tua Ya, yang memerintah, tapi benar. sejajar lah ya. Sejajar. Dengan begitu, kita juga bisa waspada tanda-tanda anaknya Benar. mau ngapain. Karena dia bebas ngomong sama kita, jadi kita bisa lihat, bener nggak? Iya, Ah. betul. Dan di sisi lain, kita juga aware, yaitu tadi bahwa walaupun ternyata kita di rumah, kita tidak bisa 100% tahu perbuatan anak kita di belakang kita tuh apa gitu. Betul. Kan anak-anak udah umur segitu biasanya udah nggak mau ya kamarnya kita main masuk aja. Iya. Gitu. Itu pengalamanku baru beberapa hari yang Oh lalu. iya, Jadi gini, dia masuk kamar, terus dia masuk kamar lo. Dia masuk kamar gue, terus dia ngomong, oh nggak, dia masuk kamar gue tuh sambil bawa video gitu, lupa lah entah TikTok, entah YouTube, entah apalah, pokoknya di bawah video. Itu yang ngasih tahu orang tua tuh nggak boleh loh seenaknya masuk kamar anak, harus ketok pintunya. Dia ngasih tahu gue, Bo, tuh ibu tuh begitu harusnya kalau masuk kamar aku. Oke, udah mulai Kamu minta nggak nanya tuh, diketok. kenapa ya kalau kamu masuk kamar kamu harus ketok-ketok? Karena dia bilang, karena kalau kata dia nih, Bu, anak juga punya privasi. Oke. Iya sih. Oke, Iya privasi. sih. Bener sih. Ya itu artinya kita sebagai ibu, oke, kita hargai privasinya si anak, tapi bukan berarti kita lepas juga. Nah, ya gitu gue setuju kan. itu. Privasi iya, tapi bukan berarti tanpa pengawasan. Ya itu ntar kita nggak tahu anak kita wak-wak Nah, gitu kan kan. serem ya di depan mata kan, Aduh. artinya kalau begitu. Iya, gitu kan. Cuman Jadi, kehalang pintu. kebayang dong gitu ketika tahu-tahu anaknya bilang, "Bu, aku hamil." Hah? Anak yang kita mungkin bayangkan anak Masih manis, lucu. anak lucu, atau sebaliknya ada anak orang datang ke rumah, Datang-datang. kan ada Bu, laki ini ya, anak Bu, ya, Bu siap jadi oma. Ini cucu ibu. Oh my god. Iya kan di Sedih sisi banget. lain kan, ya gue nggak akan mungkin bersikap kejam ya ketika itu terjadi, tapi kan lebih baik kita mencegah ya daripada Betul. mengobati. Betul. Apalagi di umur-umur seperti ini kan umur-umur produktif, masih punya banyak cita-cita, Benar. masih punya banyak hal yang ingin dilakukan. Betul banget. Terus tiba-tiba lu harus punya anak, ngurusin anak, apalagi kalau anak perempuan ya, Dan lu sendiri masih anak-anak. masih anak-anak ngurusin anak-anak. Itu baru satu ya. Itu baru satu istilahnya akibat ya. Akibat. Belum penyakit. Itu yang ngeri. Sekarang gini, kayak yang tadi cerita lo itu. Digilir loh. Digilir. Artinya yakinkah bahwa orang yang berhubungan dengan dia itu bersih? Iya. Kan karena kan penyakit seksual itu datang dari bergantian pasangan. Ya, terutama banget itu. Ya walaupun tadinya bersih kan bisa jadi nggak bersih. Dia bakal ganti-ganti, woy. Betul. Bisa jadi ntar tiba-tiba baru umur berapa nggak hamil sih, tapi HIV AIDS kan serem ya. Ya bukan panu ini ya. Panu. Setahu gue belum ada obatnya loh. Terus belum lagi satu lagi yang kita serem juga, pelecehan. Iya. Pelecehan seksual tuh bahaya loh. Dan anak-anak ini kalau kita nggak nggak kita bekali dari awal, itu rentan loh. Rentan untuk pelecehan Betul. seksual. Apalagi pelecehan seksual bukan cuma untuk anak perempuan loh. Oh iya. Pelecehan seksual betul. sekarang buat semua anak laki-laki dan perempuan gitu. Benar. Ngeri kan? Ngeri banget. Dan kejadiannya berapa kali di TV selalu justru bukan anak perempuan korbannya, justru anak laki-laki. Aduh, kok gue jadi jadi serem. Iya, jadi serem dong. Secara kan kita berusaha menjaga. Gue bukan tipe orang yang harus perawan ya. Tapi kan ini kita bicara di konteks sebagai anak. Benar. Terus ya itu tadi penyakit. Ketika lu dilecehkan juga lu nggak tahu kan pelakunya dari mana. Betul. Terus udah gitu pelecehan seksual tuh kadang-kadang ya itu justru orang yang kita kenal loh. Ya, ngeri ya. Itu lebih ngeri lagi. Lebih ngeri lagi. Maksudnya kita percaya anak kita di rumah sama orang yang kita tahu, yang kita pikir baik, ternyata dia kejadian dilecehkan. Dan karena orang itu baik sama kita, anak nggak berani lapor. Nah makanya harusnya kita membekali anak nih pengetahuan itu yang ya. benar-benar cukup. Iya. Sehingga dia tidak seks bebas, tidak juga dilecehkan, tidak juga hamil duluan sebelum waktunya. Iya nggak sih, banyak loh, banyak banget loh efeknya.
Iya, masalahnya itu tadi seperti gue bilang bahwa hamil tuh bukan suatu masalah, tapi masalahnya adalah usianya, mentalnya, masa depannya gitu. Mau nggak dia melepas masa depannya terus jadi ibu yang mengurus anak? Kalau digugurkan Penyakit juga. belum tentu aman juga kan? Oh iya, resikonya lebih banyak kematian. Kematian. Karena kan ya itu tadi organ reproduksi dia Belum siap. baru mulai menuju ke bentuk yang sempurna, terus tiba-tiba lu harus dikorek-korek dengan alat. Belum tentu juga metode penggugurannya itu benar ya. Karena kan ada yang disuruh minum nanas lah, minuman Makan macam-macam nanas, dengan segala iya. macam campuran yang belum tentu benar lah. Yang ada kan nyerang ke organ lain. Betul. Belum lagi ada bawa ke dukun yang pakai diinjek-injek lah. Yang ada lu berangkat hidup pulang mati. Serem ya. Ya iya, makanya. Iya, itu satu, itu kedua, kalau misalkan anaknya tetap hidup terus udah gitu bayinya tetap Cacat. lahir, aduh. Terus cacat. Heeh. Karena kan sudah dilakukan segala macam cara kan. Iya, jadi benar-benar ternyata pengetahuan yang harus kita oper ke anak tentang pubertas, pengetahuan yang harus dia ketahui ada apa dengan pubertas itu benar-benar penting banget Penting buat banget, dioper. penting banget. Oke, sampai di sini dulu ya obrolan kita mengenai seks edukasi kali ini. Ketemu lagi di Suara Sisi episode berikutnya. Bye.